سامت بالتي في رعيدا أو في عرف الحاق وأبرز عليه بالورث ومواحد من الدنيا والزهر اللطيف والتصريف الرذيل وصبح الهدى وأمتي وقادة للعزيز العليم السالك بعباد الله تعالى من سبة إرسال على صراط المستقيم وعلى الله عليه وعليه وزاد الصلاة والتسليم وبغض الاتباع بهداه في اهتداء بأصره واستقام من مستقر أنواره هداية الجهل البهيم وما ظلم ذاك في مصرف أصره وحديث وطريات أنفس ما كان إلا نعطي إلا الله داعيا. Amma ba'd, kemudian daripada itu maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya dan orang yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat saleh, yang sangat bersifat wara', seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin, seorang arif billah yang tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang sangat dimasyhurkan Allah di masanya, di daerahnya. Mereka murid Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Khamis jam 3 dini hari tanggal 11 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 1710 Miladiyah, dari seorang ayah yang sangat saleh yang bernama Abdullah dan ibunya yang salehah bernama Siti Aminah di Salok Gabang. Beliau merupakan anak yang baik, saleh, dengan budi pekertinya luhur dan menjunjung tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu ketika Sultan berkunjung ke Lukgabang dan mengetahui kebaikannya, Sultan langsung tertarik lalu mendidik sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Wujud rasa sayang Sultan ini adalah diberangkatkan beliau dengan biaya kerajaan ke tanah suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk keperluasan ilmu. Sebelum berangkat beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang saleh, warga istana bernama Bajud. Beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Selama 35 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Guru-gurunya yang pertama beliau selama di tanah suci di antara lainnya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ibrahim Rais, Syekh Muhammad Jauhari, Syekh Ali Allama Muhammad Mardad, dan Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau seorang ahli tasawuf di kota Madinah. Selama berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra di Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan 1 orang berasal dari petani Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemanan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermuzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebahagian. Di antara orang yang saleh saling bersahabat itu adalah Syekh Abdul Samad Palembang yang mengarang Syiratus Salikin, Syekh Abdul Wahab Bugis di Pulau Sulawesi, Syekh Abdurrahman Al-Misri di Betawi, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Pulau Kalimantan, Syekh Muhammad Daud bin Abdullah Fatani di Thailand. Karena kecerdasan dan kecakapan beliau di dalam menyelesaikan berbagai masalah, tempat puluh sifat terpuji yang dimiliki sejak kecil, maka ini mendapatkan kecerdasan, kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajar
untuk memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Maka termasuk beliau salah seorang Jawi yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang syekh. Di antara murid-muridnya yang pernah mengikuti pelajaran di Masjidil Haram itu terdapat seorang makhluk ilahi yang bukan golongan manusia, tetapi murid tersebut dari golongan jin Islam yang bernama Al-Badud Al-Mina. Selanjutnya jin Islam itu sebagai murid yang sangat setia mengikuti terus menerus sehingga beliau kembali ke tanah air. Ini pun turut serta dan di Islam itu tersebut disebutkan oleh masyarakat Martapura dengan sebutan Datu Baduk. Jadi murid Datu Pelampayan yaitu bangsa jin. Banyak dua nama murid dari guru Bangil, ada juga masyarakat bangsa jin. Dan murid Abdullah Hatib yaitu cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu ada dua murid jin. Jadi orang alim tuh ada jauh murid jin, cuma kita kan tahu. Setelah dirasa cukup dalam belajar pengalaman di Makkah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Samad Palembang berkeinginan melanjutkan studi ke Mesir. Tetapi Syekh Islam Imam Haramain Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi bermukim di Madinah menasihati mereka yang berempat agar kembali ke kampung halaman masing-masing untuk membina umat. Maka keempat sahabat itu pun kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan pulang kembali ke tanah air, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari singgah di kota Jakarta, berkunjung ke tempat kediaman kawan yang akrab yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Selama 2 bulan di Jakarta adalah merupakan hari-hari pertemuan yang indah dan perkenalan dengan masyarakat Jakarta untuk lebih merapatkan ukhuwatul Islamiyah. Masyarakat Jakarta mengadakan penjamuan yang luar biasa, bukan hanya rakyat semata-mata, tapi segenap alim ulama yang diketuai oleh Syekh Abdul Qahar menerima kedatangan Syekh Muhammad Arsyad yang dengan penuh rasa gembira. Tidaklah ada perasaan yang hendak bermegah-megahan, berebut pengaruh dan kedudukan atau takut akan kehilangan pengikut, tetapi sebagai pemegang amanah pelaksanaan fungsi para anbiya harus sama-sama mempunyai kewajiban yang mulia, ialah untuk membimbing umat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diajak naik ke kapal dan disampai di tengah laut oleh Gubernur Jenderal. Ditanya lagi beberapa dalamnya laut itu. Dengan tersenyum beliau menjawab, sekian kaki. Setelah diadakan pengukuran ternyata benar. Semenjak itulah beliau diberi gelar Tuan Haji Besar, yang akhirnya oleh masyarakat Banjar digelar itu menjadi sebutan Tuan Surgi Haji Banjar. Tak kala beliau akan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman, banyak hadiah-hadiah yang diterimanya dari masyarakat Jakarta sebagai bingkisan kenang-kenangan, antara lain hadiah dari Gubernur Jenderal berupa sebuah ranjang tempat tidur dari kayu jati dan sebuah kaca cermin yang tebal yang ada di dalam pagar. Setengah daripada keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tatkala ibunya Siti Aminah mengandung berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya, maka melihat kedua orang tuanya pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam sujud bagi Allah Ta'ala dan air sungai yang beku, maka diketahui oleh orang tuanya bahwasanya ini adalah Lailatul Qadar, malam berkah, malam yang mustajab. Pada saat malam itu diberkahi, disembah oleh kedua orang tuanya dengan wajah yang gembira dan penuh kesyukuran kepada Allah, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang sedang hamil
dalam kandungan itu menjadi seorang anak saleh dan alim yang bersifat zuhud serta selalu menyebar agama, hidup penuh berjasa. Dan setengah daripada keistimewaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pernah beliau bertemu dengan Lailatul Qadar di Makkah Al-Mukarramah. Sidin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan zuriatku alim sampai 7 turunan dan zahid. Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan menghawali Syekh Syarif Ali bin Syarif Abdurrahman dan orang-orang yang saleh, mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari bala dunia dan bala akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyugihkan kita kesugihan kita untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.